Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman sebesar 10 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Namun ingat, setiap orang bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman uang yang besar dengan pencairan yang cepat, kalian bisa tonton video pinjol ilegal mudah cair 2022 ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum terdaftar di OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan. Pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman uang online ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan harus berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun dana untuk modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kominfo, jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini kerana hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Ibrazani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online
ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh otoritas jasa keuangan yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan yaitu Aman Cair Pinjaman Online. Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 10.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,7 bintang dari 1000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK. Penyelenggara Fintech Lending berizin per 22 April 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencari, kalian bisa langsung saja pergi ke Google dan ketikkan daftar OJK terbaru 2022. Perusahaan Fintech Lending berizin per 22 April 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah aplikasi pinjaman uang online Aman Cair ini sudah berizin di OJK atau belum. Kita lanjut saja ya teman-teman, scroll ke bawah dengan singkat. Jika teman-teman melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Aplikasi pinjaman uang online Aman Cair ini belum berizin di OJK. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK ya teman-teman. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Hanya perlu KTP, Anda bisa meminjam sebesar 10 juta rupiah. Di sini limit yang mereka tawarkan itu memang sangat besar sekali ya teman-teman. Dan di atasnya terdapat nama dan logo dari Kemkominfo. Jadi banyak sekali aplikasi pinjaman uang online yang belum berizin di OJK itu dapat mencantumkan logo dan nama dari Kemenkominfo karena mereka ilegal, belum berizin di OJK ya teman-teman. Tanpa anggunan verifikasi sekarang, simple hanya butuh KTP saja. Kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Jangka panjang, bunga rendah, tanpa anggunan. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya teman-teman apa yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Dan sekarang kita akan lanjut melihat ke tentang dari aplikasi pinjaman ini. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman dengan singkat saja. Untuk tenor pinjaman dari aplikasi ini yaitu dari yang terpendek mulai dari 91 hari sampai dengan yang terpanjang yaitu 365 hari. Dan pinjaman yang bisa kita dapatkan mulai dari Rp500.000 sampai dengan Rp10 juta. Dan di bawahnya terdapat contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kita lanjut lagi ke bawah. Untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini kalian minimal harus berusia 18 tahun ke atas. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk aplikasi pinjaman uang online yang ilegal itu dapat mengakses ke kontak, ke panggilan keluar masuk telepon, lalu ke galeri kalian. Jadi aplikasi pinjaman ini dapat mengakses ke galeri seperti melihat foto serta video yang ada di handphone kalian. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi untuk legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu yang sudah berizin di OJK hanya bisa mengakses ke kamera dan lokasi saja. Jadi seperti itu ya. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke aplikasi pinjaman uang online Aman Cair Pinjaman Online. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat perizinan informasi. Di sini kalian bisa membaca terlebih dahulu ya apa-apa saja yang diminta akses dari aplikasi pinjaman ini. Di sini terdapat aplikasi pinjaman ini dapat mengakses ke album, lokasi, telepon, dan masih banyak lagi. Kalian bisa scroll ke bawah untuk membaca terlebih dahulu ya. Setelah itu kalian bisa pilih sertifikasi sekarang. Izinkan Aman Cair mengakses kontak. Di sini kalian bisa izinkan Aman Cair melakukan dan mengelola panggilan telepon. Di sini kalian bisa pilih Izinkan Aman Cair mengambil gambar dan merekam video. Di sini kalian bisa pilih izinkan Aman Cair mengakses lokasi perangkat ini. Di sini kalian bisa pilih izinkan hanya saat aplikasinya digunakan. Izinkan Aman Cair mengakses foto dan media di perangkat. Di sini kalian bisa pilih izinkan. Dan selanjutnya di sini kalian bisa mendaftar terlebih dahulu ya menggunakan nomor telepon kalian. Kalian bisa isi nomor telepon kalian. Jika sudah, kalian bisa pilih lanjut dan akan mendapatkan kode OTP ataupun kode verifikasi melalui SMS. Jika sudah didapat,
kalian bisa isi saja lalu pilih login ataupun mendaftar. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di menu utama ataupun tampilan awal dari aplikasi pinjaman uang online Aman Cair ini. Di sini kita bisa melihat jumlah pinjaman tertinggi yang kita dapatkan yaitu sebesar 1 juta rupiah dengan tenor pembayaran yaitu mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Di sini kalian bisa menyesuaikan ya teman-teman, dan syaratnya hanya menggunakan KTP saja dan bunganya itu minimal 0,05% per hari. Jika kalian sudah membaca, kalian bisa langsung saja pilih dapatkan uang segera. Nah, di sini kita bisa melihat jumlah total pinjaman dan terdapat proses peminjaman yang harus kita lengkapi seperti informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, informasi bank. Yang pertama kita akan langsung saja melengkapi data untuk informasi identitas. Di sini kalian bisa foto identifikasi wajah, foto KTP bagian depan, lalu isi nama sesuai KTP, nomor KTP atau NIK, agama, pendidikan, lalu status pernikahan. Jika sudah, kalian bisa langsung saja pilih lanjutkan. Selanjutnya di sini terdapat 2 nomor kontak darurat yang pastinya tidak boleh sama. Kalian bisa isi 2 nomor kontak darurat ini dengan nomor orang tua, keluarga ataupun teman kerja kalian. Jika sudah, kalian bisa langsung saja pilih lanjutkan. Selanjutnya untuk informasi pribadi, mengapa kalian melakukan pinjaman di aplikasi ini? Selanjutnya pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan bulanan. Di sini dengan catatan yang saya sarankan yaitu di atas 8 juta rupiah. Selanjutnya untuk informasi alamat. Di sini kalian bisa isi alamat lengkap ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa pilih lanjutkan. Selanjutnya di sini terdapat informasi bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Kalian bisa isi untuk informasi pribadi ini nama pemilik rekening bank, lalu nama bank, nomor rekening, selanjutnya ketik ulang nomor rekening. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet seperti Dana, OVO maupun GoPay, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini jika kalian ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet. Jika sudah, kalian bisa langsung saja pilih lanjutkan. Nah, di sini terdapat beberapa aplikasi pinjaman online yang menawarkan pinjaman. Di sini kalian bisa menyesuaikan ya berapa yang kalian butuhkan. Lalu selanjutnya kalian bisa pilih centang lalu ajukan sekarang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.